Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel ini, channel yang inspiratif dan menghibur. Kali ini kita berada di kawasan Jalan Haji Mustallim Gang Bayam 1. Di kawasan ini ada hal yang menarik untuk saya mengulas sebuah objek, sebuah kisah makam yang konon dikeramatkan. Ini dia objeknya, makam yang ada di Gang Bayam 1 Jalan Haji Mustallim ini. Terlebih lagi, makam ini sempat menjadi perbincangan netizen belakangan ini, terutama di grup informasi fasilitas layanan publik Pangkalan Bun. Ini dia kawasan Madurejo Gang Bayam 1 maupun Jalan Pancasila. Ini dia makam Ki Bandar Mustofa Pangkalan Bun. Ki Bandar atau yang bergelar Labai Mustofa adalah ipar dari Pangeran Bendahara Kumai, seorang pemuka agama yang berasal dari Kuin, Kalimantan Selatan. Bersama Pangeran Bendahara, beliau adalah perintis kota Kumai. Ki Bandar Mustofa yang bergelar Labai Mustofa merupakan pengurus Masjid Al-Baido Kumai pada generasi awal yang pada saat itu dindingnya masih berupa kulit kayu. Ini konon adalah makamnya, makam yang banyak sekali kisah yang diceritakan oleh masyarakat tentang kisah makam ini. Dan kuburan makam nisan-nisan kecil ini adalah nisan penduduk bayi-bayi kecil maupun bayi-bayi yang keguguran dimakamkan di kawasan ini. Ini dia keadaannya. Ki Bandar diperankan selain beliau generasi pertama di Kumai, masih belum bernama Kumai waktu itu, yang mana Pangeran Bendahara menggantikan Masjid Al-Baido masih berbentuk dengan kulit kayu dan dindingnya sebagai pengurus masjid. Ya, maka wajar beliau memperkenalkan diri beliau dengan sebutan Labai Mustofa karena memang beliau mengurus Masjid Al-Baido waktu generasi awal. Itulah sekilas tentang Ki Bandar Mustofa. Ini adalah makam istrinya, yakni Sa'diyah, yang berada di halaman musola yang di seberang makam Ki Bandar Mustofa. Di halaman musola ini terdapat makam istri Ki Bandar, yakni Sa'diyah, bersama makam tokoh masyarakat dan penduduk di sekitarnya. Inilah keadaannya, keadaan makam Ki Bandar dan keadaan kawasan makam istrinya Sa'diyah. Kalau yang di depan musola itu istrinya Ki Bandar itu sendiri atau istri daripada Labai Mustofa, namanya Sa'diyah. Nah yang satunya kalau ulun lihat itu makam Pak Tugiman tuh. Yang di musola itu depan musola. Oh, makamnya Pak Tugiman, mantan RT situ juga. Oh gitu. Oke. Jadi istrinya di musola itu dan Ki Bandarnya di sebelah rumah Pak sana di sana nih. Terima kasih. Nanti ulun ke sana. Asal mulanya dari mana kita nggak tahu juga. Tahu-taunya kita bangun rumah, kuburan ini ada di sini. Nah kalau dari yang tua-tua dulu ngomong tuh, kuburannya kumpul dengan istrinya di musola. Nah di sebelah musola sana ada istrinya, yang satunya. Nah kalau mau melihat bisa ke sana. Nah jadi kok pas ini nih pisah ke sini gitu, nah kok pindah ke sini. Nah setahu saya dulu nih namanya Ki Bandar Mustofa. Ki Bandar Mustofa. Iya, Ki Bandar Mustofa. Nah, kalau yang nisannya yang pertama itu Yang kayu nih ya. yang kayu, satunya hilang. Nah, Hilang. yang keduanya itu yang pertama mula, nah awal mulanya ini. Oh, yang patok. Patok kayu tuh. Nah, yang kalau yang bisa
Ini orang Banjar. Orang Banjar. Awal mulanya namanya kan udah Ki Banjar Mustofa. Iya. Nah, di Kumai kan ada keturunannya. Ya, kita nggak tahu juga yang siapa-siapa anunya kan nggak tahu, cuma kita ya dikasih amanah. Dia pindah ke sini, itu kan amanah kan, anunya kan amanah gitu. Ulun Muhammad Ridwan bin Abdul Sani, siapa yang dimakamkan di Gang Bayam. Masyarakat setempat memang menyebut beliau namanya Labai Mustafa. Orang Kumai lebih mengenal dengan sebutan Ki Bandar. Adapun nama lengkapnya adalah Bandar Mustafa. Kenapa disebut Ki Labai Mustafa? Sangat wajar sekali, karena awal-awal Kumai diadakan membangun masjid seadanya dengan kulit kayu. Sidit mengurus Masjid Al-Baido yang versi pertama. Siapa sih Ki Bandar atau Labai Mustafa ini? Beliau adalah ipar dari Pangeran Bendahara atau Syarif Usman bin Syarif Hasan, yaitu kakak daripada Nyai Astabina. Beliau berasal dari Kuin, yaitu Kalimantan Selatan. Beliau termasuk orang yang pertama membuka Kumai bersama Pangeran Bendahara. Kemudian mengurus masjid, makanya disebut juga Labai. Nah, ada kemarin ulun melihat ada yang mengatakan Datu Jagau. Datu Jagau itu anak beliau yang bernama Abdurrahman, karena Ki Bandar mempunyai anak 3 orang, Abdurrahman, Abdul Ghani, dan Ma'ah. Yang Ma'ah inilah kemudian orang menisbatkan kepada keturunan Riau, karena Ma'ah menikah dengan bernama seorang pendatang dari Riau, Cik Berhima binti Husin namanya. Nah, keberadaan makam itu sangat terkenal bahwa beliau dimakamkan asal mulanya di Kumai, kemudian berpindah ke daerah Gang Bayam. Ketika perkembangan waktu ingin dikembangkan pemerintahan desa, ditemukan makam itu di pinggir jalan. Maka keesokan harinya sudah ditemukan makam itu berpindah ke desa. Saya sebagai orang yang memang zuriat beliau, saya memanggil beliau dengan Tangga, itu berharap makam ini dijaga dengan baik, jangan disalahgunakan dengan meminta-minta, karena kita hanya meminta Allah. Silahkan bertawasul dengan beliau, tapi janganlah dipergunakan untuk meminta-minta, misalnya sejenis togel atau apa yang tidak dibenarkan oleh agama. Maka daripada itu, tolong keberadaan makam beliau dirawat, baik diziarahi silahkan, tapi jangan disalahgunakan baik niat maupun hal yang lain. Dan beliau banyak sekali keturunan. Nah, adapun dari saya pribadi, yaitu dari anak beliau yang bernama Abdurrahman. Abdurrahman punya anak sekian-sekian, diantaranya yaitu Kaca atau nama aslinya Fatimah, yang menikah dengan yaitu Mustafa bin Daing Sabale bin Daing Baco. Dari mereka lahir anak, diantaranya Abdul Manan atau Kai Kidul, diantaranya Nini Hindun, yang yaitu nenek dan kakek saya, baik dari ibu maupun jalur bapak, yang mana bapak dan ibu saya adalah sepupu sekali. Begitu juga dari jalur Nunaah, anak sidin yang perempuan, melahirkan anak, diantaranya yaitu Cik Bulat atau nama aslinya Julaiha, yang menikah dengan yang bernama Abdul Latif, yang melahirkan namanya Rashidi melahirkan bapak saya Abdul Sani. Kemudian saya harapkan para penziarah nantinya lebih baik menjaga, jangan sampai salah niat untuk makam ini. Kami tidak akan memaksakan apa yang kami sampaikan agar Anda mempercayainya. Di sini kami hanya ingin menggali dan berbagi kisah yang menjadi misteri. Mari lestarikan nilai-nilai histori, saling menjaga dan menghormati, jalankan ritual kepercayaan, hargai kearifan lokal masyarakat dimanapun kita berada. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Tetap dukung terus dengan komen, like, subscribe, dan share-nya, agar kami senantiasa bersemangat menciptakan konten-konten yang inspiratif dan menarik lainnya. Oke, salam sukses buat semuanya. Bye-bye.